Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa qiyama lailihi tatawwu'a wa siyama naharihi wajiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa MTSA Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua umat beliau yang mudah-mudahan menjadi ahlu syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa adalah satu ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengekang hawa nafsu. Begitu banyak jenis-jenis puasa itu sendiri. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, dan ada juga puasa makruh serta puasa yang diharamkan. Sebagian kita terkadang beranggapan puasa wajib cuma sebatas puasa Ramadan. Tetapi sebenarnya selain puasa Ramadan, ada juga puasa wajib yang lain. Di antaranya adalah puasa qadha Ramadan. Jadi bagi siapa yang pernah merasa meninggalkan ataupun tertinggal dari amaliyah puasa Ramadannya pada tahun-tahun yang lalu, sebagai seorang muslim yang baik, tentunya dia akan menyadari bahwa dia punya kewajiban yang belum dia sempurnakan, sehingga dia wajib untuk membayar qadha'nya sesudah Ramadan. Itu juga puasa wajib. Atau mungkin pada Ramadan tahun-tahun yang lalu dia dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Maka setelah Ramadan berlalu, ketika kondisinya sudah kembali pulih, dia tetap wajib untuk mengqadha puasa Ramadannya. Selain puasa qadha, puasa wajib itu diantaranya adalah puasa yang dinazarkan. Jadi ilatnya, sebab wajibnya adalah karena dia bernazar untuk melakukan puasa tersebut. Seperti puasa sunat Senin Kemis. Nah, puasa sunat Senin Kemis ini hukumnya kita tahu adalah puasa sunat. Tapi kalau dinazarkan, hukumnya menjadi wajib. Dan di antara puasa yang wajib yang lain, selain dari puasa Ramadan, qadha Ramadan, puasa nazar, ada juga puasa kafarat atau puasa kifarat. Puasa sanksi, denda. Akibat dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam satu rangkaian amal ibadah, atau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariat, seperti di dalam rangkaian ibadah haji. Dia meninggalkan salah satu wajib haji. Hajinya tetap sah, tetapi untuk mengesahkan hajinya di dalam fikih haji, dia diwajibkan untuk membayar dam dengan seekor kambing. Tapi kalau dia tidak mampu membayar dam seekor kambing, maka dia boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari. 3 hari dia lakukan di masa dia berhaji di tanah haram,
dan 7 hari setelah dia kembali ke tanah airnya. Ini juga termasuk puasa yang wajib. Nah, kemudian yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini pun bermacam-macam. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Ada puasa sunnah yang sifatnya per tahun, ada puasa sunnah yang sifatnya per bulan, dan ada puasa sunnah yang sifatnya per minggu. Puasa sunnah yang sifatnya per tahun, seperti puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, berpuasa di bulan-bulan haram, ya, berpuasa di bulan Rajab, berpuasa sunnah ya seperti pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, atau berpuasa sunnah pada hari yang pertama sampai hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah, yang kita kenal ada puasa hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, ada puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ini termasuk dalam kelompok puasa-puasa sunnah yang sifatnya per tahun. Nah, ada puasa sunnah yang sifatnya per bulan, yang kita sebut dengan puasa sunnah Ayyamul Baid, yaitu berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, kecuali pada bulan Zulhijjah. Maka dia berpuasa sunnahnya dari tanggal 14, 15, dan 16 Zulhijjah. Ada lagi puasa sunnah yang sifatnya per minggu, seperti puasa sunat Senin Kemis, ya. Dan seabdal-abdal puasa kata Rasulullah adalah Saumu Daud. Itulah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Dan ini memang bagi orang yang sudah siap mental secara zahir batin untuk melaksanakan puasa sunnah ini, dengan berpuasa 1 hari dan berhari raya 1 hari. Kemudian kelompok yang ketiga ada puasa sunnah yang hukumnya makruh, ya. Nah, puasa sunnah yang hukumnya makruh itu ifradu yaumil jumu'ah, adalah ketika seseorang berpuasa sunat 1 hari tapi cuma di hari Jumat, ya. Atau dia berpuasa sunat cuma 1 hari di hari Sabtu, atau dia cuma berpuasa sunat 1 hari di hari Ahad. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, la tasumu yaumal jumu'ah. Janganlah kalian berpuasa. Maksudnya berpuasa sunat cuma 1 hari di hari Jumat. Nah, kecuali kalau kita ikuti dengan 1 hari sebelum Jumat, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu, atau Kamis Jumat Sabtu, maka ini tidak masalah, ya. Jadi yang makruh itu cuma kalau dia berpuasa sunatnya 1 hari di hari Jumat. Kemudian ada lagi puasa yang kelompok keempat, yaitu puasa yang hukumnya haram. Contoh berpuasa pada tanggal 1 Syawal, ya, ketika dimufakati oleh seluruh kaum muslimin setelah diumumkan oleh pemerintah bahwa tanggal 1 Syawal, maka pada saat itu haram hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Termasuk juga puasa yang haram adalah berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, Yaumun Nahar, ya, hari raya Idul Adha, atau berpuasa 3 hari di hari-hari tasyrik, ya. Jadi berpuasa di 3 hari tasyrik itu hukumnya termasuk puasa yang diharamkan, ya. Tidak boleh kita berpuasa. Nah, dalam hal ini kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bahwa yang penting untuk kita perhatikan dalam puasa itu bukan cuma sekedar kita menahan diri dari lapar, dari haus, menahan diri dari persetubuhan, bukan cuma sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Tapi di dalam kitab ini, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menjelaskan di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan puasa dengan nilai yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar berpuasa itu kita menjaga mata dari hal yang diharamkan oleh Allah, bukan cuma sekedar menjaga telinga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar menjaga tangan, kemaluan dan kaki atau perut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Imamul Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, beliau mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun. Jadi jangan dibaca jannatun. Di sini dibaca ya bil dhammil jim wa tasydidin nun. Jadi dengan mendommahkan huruf jim dan mentasydidkan huruf nun. Jadi innamas shaumu junnatun.
bahwasanya puasa itu kata Rasulullah adalah sebuah benteng. Benteng yang melindungi, yang menjaga orang-orang yang berpuasa tersebut, ya, minan nar, daripada api neraka, li'annahu imsakun anis syahwat. Karena berpuasa itu menahan diri daripada mengikuti syahwat, kemauan hawa nafsu. Nah, ini diantara yang perlu kita perhatikan. Kita ikuti kelanjutan hadis tadi. Fa iza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal. Fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa, fala yarfuth. Rasulullah menyatakan janganlah dia berbuat rafas. Apa itu rafas? Rafas itu kalimat-kalimat cabul, kalimat-kalimat tercela, termasuk juga kalimat-kalimat, ya, yang bernilai pornografi, ya, yang ada unsur pornografi yang bisa menjadikan timbulnya syahwat, membangkitkan syahwat, termasuk juga persentuhan-persentuhan yang dapat memancing timbulnya nafsu syahwat, ya. Bukan cuma terhadap lawan jenis, tetapi dengan yang sejenis pun, kalau persentuhan itu bisa menimbulkan syahwat, maka itu sudah termasuk dalam kategori rafas, ya. Begitu juga wala yapsuk. Jadi yapsuk ini apa ini? Jangan melakukan perbuatan-perbuatan fasik, ya. Kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan fasik itu khuruju anit ta'at, keluar dari jalur ketaatan, ya. Di sini di dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah ini dikatakan wala yapsuk ay la yakhruj an hududis syar'i bis sayyi'at wartikabil mahzurat. Yaitu janganlah dia keluar dari batasan-batasan syara dengan melakukan hal-hal yang buruk dan melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat agama. Di antaranya apa? Di antara perbuatan fasik ini adalah kalimat-kalimat dusta, ya. Termasuk juga mencela, melaknat seseorang, mencaci maki, atau kalau bahasa sekarang ini provokator, ya, provokasi, memprovokasi seseorang dengan orang lain sehingga timbullah satu kekeruhan dalam satu kelompok atau dalam satu lingkungan masyarakat, ya. Ini termasuk perkara-perkara yang dihukumkan dalam kategori fasik, ya. Nah, begitu juga wala yajhal, ay la yaf'alu fi'lal juhal. Janganlah dia melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang bodoh, kasiyah wassakhriyah, seperti sendagurau, kalau bahasa kita penesan yang berlebih-lebihan, ya, bermain-main yang berlebih-lebihan, yang mungkin bisa menyakiti, menyinggung perasaan orang lain, atau bisa menyudutkan, atau termasuk untuk membuka keaiban orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini termasuk perbuatan-perbuatan orang bodoh. Nah, buat ibu-ibu, ya, ibu-ibu kadang-kadang kalau masak, kaum perempuan, ya, jadi bicik-bicik, nyai, ya, waceh, atau ayu, atau adek yang masak. Kadang-kadang di masyarakat kita ada satu kebiasaan, kalau masak ngapol anak nyicip itu, ya. Oh, kadang-kadang nyicip, pakai dikecap-kecap pula. Nah, ini termasuk perbuatan orang yang bodoh. Kalau kita pakai akal sehat, hidup berumah tangga sekian tahun, bukan baru belajar masak. Tak ada ukuran garam, tak tahu ukurannya, tak tahu, ya, ukuran kecapnya, ukuran bumbunya. Nah, kaget. Begitu tiba waktunya berbuka, ciciplah, ya, ciciplah. Kalau memang kurang kecap, kurang garam, baru tambahi. Jadi jangan sampai kita sudah berpuasa, tapi kita sendiri melakukan hal-hal yang bodoh, yang justru dapat merusak, bukan cuma sekedar merusak, bahkan membatalkan ibadah puasa kita. Akibat kebodohan kita tanpa kita sadari, itu menjadi rusak ibadah puasa kita, menjadi batal ibadah puasa kita. Kita anggap bahwa diri kita sudah berpuasa, tapi sebenarnya inilah, ya, akibat kebodohan, karena ketidaktahuan kita. Jadi kebiasaan kita untuk nyicip makanan kalau masak, ya, apapun, apa kolak pisang, apa kolak durian, ya, atau muat model gendum, atau muat pindang, muat sop, jangan terbiasa. Ya, walaupun kita puasanya puasa sunat, ya. Bukan cuma ketentuan ini berlaku buat puasa Ramadan, tapi seluruh puasa. Jangan kita melakukan perkara bodoh yang menunjukkan bahwa kita orang yang jauh dari ilmu pengetahuan agama. Nah,
Kemudian dalam kelanjutan ini, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa inimruun qatalahu. Maka apabila datang seseorang, ya, makna qatalahu ini bukan cuma sekedar membunuh, tapi perbuatan yang mengarah kepada perkelahian, ya, perbuatan yang mengarah kepada terjadinya adu fisik, ya. Au syatamahu, atau datang untuk mengajak berdebat, ya. Dia ngomong dengan emosi yang tujuannya membawa kepada perdebatan. Falyakul. Nah, kalau menghadapi orang semacam ini yang datang untuk mengajak adu fisik, atau yang dia datang untuk mengeluarkan kalimat-kalimat cacian dengan emosional yang begitu tinggi, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyakul inni shaimun. Ucapkanlah kepada orang tersebut, ya fulan, mohon maaf, inni shaimun. Sesungguhnya aku berpuasa. Aku berpuasa. Ana berpuasa. Saya berpuasa. Tapi di dalam syarah kitab ini dijelaskan, falyakul, ucapkanlah biqalbihi in kana siyamuhu naflan. Nah, jadi ada ketentuannya. Kita boleh mengucapkan terhadap orang lain, ya, kita boleh mengucapkan aku dalam keadaan berpuasa, itu cukup dengan hati. Kata-kata itu kita ucapkan kalau puasa yang kita lakukan adalah puasa sunnah. Artinya konteksnya di luar daripada puasa Ramadan. Sebab puasa sunnah juga itu bisa rawan, ya, menimbulkan riya, bisa rawan mungkin menyebabkan orang lain punya komentar yang tidak bagus terhadap kita. Jadi kalau kita lagi puasa sunat, mengucapkannya, ya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini, dalam syarah kitab ini, biqalbihi in kana siyamuhu naflan. Jadi cukup ucapkan dengan hati kalau puasanya yang kita lakukan itu adalah puasa sunnah. Wa bilisanihi wa qalbihi in kana fi Ramadan. Tapi kalau puasanya puasa wajib, seperti puasa bulan suci Ramadan yang akan kita lakukan beberapa hari lagi, datang orang yang mengajak kepada arahnya adu fisik, yang mengajak kepada perdebatan, yang mengajak kepada adu argumen, ya, sampai bakal menegangkan. Nah, kalau puasa dalam keadaan Ramadan, boleh kita ucapkan bilisanihi wa qalbi. Dengan hati kita ingatkan dulu, ya Allah, sesungguhnya aku berpuasa. Dan boleh kita ucapkan kepada si fulan tersebut, ya fulan, mohon maaf, aku dalam keadaan berpuasa. Bahkan di sini dikatakan marratain au thalasan. Boleh kalimat itu, mohon maaf, aku sedang berpuasa. Mohon maaf, ana lagi saum. Mohon maaf, ana lagi saum. Boleh kita ucapkan sampai marratain au thalasan. Boleh kita ucapkan 2 kali atau sampai 3 kali. Nah, ini di antara tuntunannya itu yang bisa menjadikan sempurnanya nilai ibadah kita. Tsumma jatahid an tabtura ala ta'amin halal. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, bersungguh-sungguhlah engkau agar di waktu berbuka engkau dapat berbuka dengan makanan yang halal. Sebab apalah artinya puasa kita? Kita menahan diri dari subuh sampai waktu maghrib dari memakan dan meminum sesuatu yang halal. Apabila ternyata pada saat waktu berbuka, ternyata kita mengkonsumsi, memasukkan ke dalam rongga mulut kita sesuatu dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perumpamaan orang yang dia membangun sebuah istana tapi dia menghancurkan seluruh negeri. Apalah istana? Artinya istana yang megah, bangunan yang begitu indah, tapi kalau seluruh negeri itu hancur. Nah, beginilah perumpamaan, ya, bagaimana kondisinya orang yang berpuasa tapi ternyata pada saat berbuka dia memasukkan sesuatu ke dalam rongganya yang didapat dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga, ya, sedikit keterangan tentang adab ini dapat menjadi bekal dan tambahan ilmu pengetahuan buat kita, terlebih bagi kita yang akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada saatnya nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah untuk selalu berada dalam nuansa ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beristiqomah untuk dapat melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai di akhir Ramadan nantinya, agar kita mendapatkan predikat itqum minan nar yang menjadi tujuan utama dari disyariatkannya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.